Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Adasime akasime nyatimita sakacame petanang dakinang daja pupe katamanusaranti. Para samanera, para Romo Ramani Pandita, para segenap pengurus wihara Dhammasundara, para bapak ibu, saudara-saudari semua yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak ibu, saudara-saudari semuanya, malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan berkah, menjadi malam yang indah, karena kita menghiasi malam hari ini dengan melakukan kebaikan. Pada malam hari ini kita semua berkumpul di sini bersama-sama punya tujuan mengikuti acara Patidana yang dilakukan, yang diselenggarakan di Wihara Dharmasundara, Solo. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, mungkin kita mengira bahwa Patidana ini bagian dari tradisi yang kita lakukan setiap tahunnya. Mungkin kita mengira bahwa ya memang setiap tahunnya kita harus melakukan itu. Sudah menjadi tradisi. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, sebenarnya Patidana atau pelimpahan jasa itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan 1 tahun sekali. Bahkan kalau bisa setiap hari, setiap kita melakukan kebaikan, kita ingat sanak keluarga kita yang telah meninggal. Kita mengingat leluhur-leluhur kita. Jadi sebenarnya Patidana itu tidak dilakukan 1 tahun sekali. Kalau bisa setiap saat. Tapi memang kalau dilakukan 1 tahun sekali biasanya itu lebih berkesan. Dan lebih ada persiapan. Berbeda kalau tidak. Kalau tidak kadang-kadang kita berbuat baik ya ala kadarnya berbuat baik. Tapi karena 1 tahun sekali kita melakukannya dengan kesungguhan dan membuat kesan itu menjadi semakin kuat. Maka biasanya Patidana juga dilakukan 1 tahun sekali atau di hari-hari tertentu setelah orang itu meninggal dunia. Misalnya hari meninggal sampai 7 hari, kemudian 49 hari, 100 hari, dan lain sebagainya. Hari-hari tersebut dipilih bukan karena hari tersebut punya makna tersendiri, melainkan supaya punya kesan yang kuat bahwa kita melakukan kebajikan atas nama sanak keluarga yang telah meninggal, atau kita melakukan kebaikan untuk mereka yang sudah tiada, para luhur, para makhluk, para dewa, para makhluk peta khususnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, pada malam hari ini kita semua bersama-sama hadir di sini untuk mengikuti acara Patidana atau pelimpahan jasa. Kalau ditanya bagaimana asal-usul Patidana, barangkali Bapak Ibu sudah mendengar. Karena memang ini sudah setiap tahun diadakan. Tapi alangkah lebih baik apabila kita juga merefresh ulang, menyegarkan kembali ingatan kita tentang asal mula Patidana.
Bapak Ibu, saudara-saudari semua, seperti yang tertera di dalam kitab suci, dikisahkan pada waktu itu, di zaman Sang Buddha masih hidup, ada seorang raja yang sangat dermawan, menjadi penyokong Sang Buddha. Siapa raja itu? Adalah Raja Bimbisara. Raja Bimbisara ini orangnya sangat baik. Selain dermawan, dia juga menjaga sila. Suka mendengarkan dhamma. Sering mengunjungi sangga. Nah, suatu ketika raja ini berbuat kebajikan, berdana besar-besaran, berdana makanan kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Pada waktu itu, Raja Bimbisara, ia berbuat baik sebisa semampu yang beliau lakukan. Berbuat kebaikan, berdana makan kepada para biku yang jumlahnya banyak. Saking sibuknya, apapun ikut dikerjakan sendiri dengan tangannya sendiri. Tapi dia lupa mengingat sanak keluarganya yang telah meninggal. Padahal ada ribuan sanak keluarganya di kehidupan lampaunya yang terlahir sebagai peta. 92 kalpa sudah menanti kedatangan Raja Bimbisara untuk berbuat kebajikan. Apalagi persembahan dana yang diberikan kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Kapani sata sahasani sangge dinang nanasati. Yang manfaatnya sampai berkalpa-kalpa. Manfaatnya yang sangat besar. Nah, mereka yang terlahir sebagai makhluk peta ini menunggu Raja Bimbisara untuk melimpahkan jasanya kepada mereka. Tapi ternyata Bapak Ibu, makhluk-makhluk tersebut yang sudah menunggu, Raja Bimbisara lupa. Sehingga apa Bapak Ibu yang terjadi? Pada malam harinya, Raja Bimbisara tidak bisa tidur. Selalu mendengarkan rintihan, barang yang berjatuhan, pintu yang tergedor-gedor sendiri. Raja Bimbisara menjadi ketakutan. Ada apa yang salah dengan diri saya? Apakah ini menjadi pertanda buruk? Pada hari ini saya sudah berbuat kebaikan kepada sangga. Kemudian hari esoknya melapor kepada Sang Buddha. Oh tenang, itu bukanlah pertanda buruk. Tidak apa-apa. Itu adalah sanak keluargamu yang terlahir di alam menderita, yang membutuhkan pertolonganmu, membutuhkan pelimpahan jasa darimu. Apa yang perlu saya lakukan, Bante? Raja itu bertanya kepada Sang Buddha, kamu cukup melakukan kebaikan dan limpahkan kebaikan itu kepada mereka yang sudah tiada. Akhirnya raja berbuat baik lagi, berdana makan kepada ribuan biku sangga. Akhirnya keesokan harinya ketika raja itu berdana mempersembahkan dana makanan, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya membuat raja ini bisa melihat keberadaan makhluk-makhluk. Bisa melihat sanak keluarganya yang terlahir sebagai peta. Peta itu diterjemahkan sebagai hantu kelaparan. Dan bagaimana kondisi fisik mereka Bapak Ibu? Mereka itu ada yang kurus kering, ada yang mulutnya sekecil jarum, pokoknya mengerikan sekali. Nah, raja itu bisa melihat kondisi sanak keluarganya yang telah sebagai peta itu. Akhirnya, karena belas kasihan melihat sanak keluarganya berada di alam menderita, raja dengan sangat semangat berbuat kebajikan untuk menyelamatkan mereka. Ketika raja mempersembahkan
air minum kepada Sang Buddha. Begitu Sang Buddha menerimanya dan memegang air minum tersebut, raja langsung bisa melihat muncul sebuah kolam yang sangat indah dengan bunga teratai yang kemudian dinikmati oleh sanak keluarganya yang terlahir sebagai Peta itu. Oh, raja semakin antusias. Baru mempersembahkan air putih saja, air minum saja, sudah muncul kolam yang kemudian bisa membuat makhluk-makhluk yang di dalam Peta itu menjadi tidak kepanasan lagi, mukanya menjadi ceria. Kemudian raja mempersembahkan makanan, mempersembahkan jubah, perlengkapan, obat-obatan. Dan itu jasa yang diperoleh dari mempersembahkan kepada sangga, manfaatnya langsung membuat sanak keluarganya terbebas dari alam Peta, alam menderita. Sejak saat itulah Patidana kemudian diperkenalkan untuk dilakukan kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, melakukan patidana tidak hanya kepada sanak keluarga kita sendiri. Loh, Bante, sanak keluarga saya masih hidup, papa mama saya masih hidup, masih lengkap, ngapain saya berbuat patidana? Jangan kira bahwa sanak keluarga kita itu hanya di alam sini. Di kehidupan lampau kita sudah punya banyak sanak keluarga. Kita sudah punya banyak sanak keluarga yang barangkali mereka membutuhkan pertolongan kita. Makanya kita melakukan patidana itu tidak hanya kepada mereka semata, tapi kepada seluruh sanak keluarga kita yang membutuhkan pertolongan. Terkhusus adalah di alam Peta. Terkhusus lagi adalah makhluk Peta, para datu paciwika Peta. Mereka sangat bergantung kepada kita. Jadi terkadang Bapak Ibu Saudara, hadirnya mereka di tengah-tengah kita mungkin dalam bentuk memberikan tanda-tanda, entah suara, entah barang yang jatuh, atau melalui mimpi kita. Mereka bukan bermaksud untuk menghantui kita atau untuk menakut-nakuti kita. Justru mereka membutuhkan pertolongan dari kita. Dan memang disebutkan di dalam sutta bahwa mereka datang ke rumah masing-masing. Di Tirokuda Sutta, Tirokute sutitanti sandi singga takesuca, Dwara bahasutitanti agan dwana sakanggarang. Para makhluk ini datang ke rumah masing-masing, duduk di depan daun pintu, di seberang dinding, tembok, di perempatan jalan dan di pertigaan jalan. Mereka datang ke tempat di mana tempat itu terkesan dalam memorinya. Dan biasanya itu adalah rumahnya yang ditinggali, atau tempat usahanya, atau tempat di mana ia punya kesan yang kuat di situ. Nah, mereka datang di situ, datang ke rumah, datang ke sanak keluarganya, itu menanti jasa kebaikan. Pahute anapanamhi kajaboce, yang tersedia banyak makanan dipersembahkan untuk mereka. Mereka menanti jasa kebajikan itu. Tapi terkadang kita ketika bertemu malah ketakutan. Dikira kita ditakut-takuti, padahal datangnya mereka bukan bermaksud menakut-nakuti kita. Justru mereka membutuhkan pertolongan. Apalagi begitu mereka datang kita minta orang untuk usir, masukkan ke dalam botol. Kasihan banget. Mereka sanak keluarga kita loh. Sanak keluarga kita. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya berjumpa dengan pengalaman seperti itu, jangan pikir itu menakut-nakuti kita. Justru mereka membutuhkan pertolongan kita. Karena Bapak Ibu di alam Peta, nahitata kasih ati goraketa nawijati wanijata disinati hiranyena kaya kayang. Ito dinena ya penti Peta kala kata tahing
Di alam sana tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan, tidak ada jual beli dengan emas ataupun perak. Itu dinenaya penti peta kala kata tahing. Mereka yang ada di sana bergantung dari kebajikan yang dipersembahkan oleh sanak keluarganya yang masih hidup. Jadi makhluk-makhluk peta itu sangat kasihan Bapak Ibu. Mau berbuat baik bagaimana? Gak bisa. Karena saking sedihnya, mereka gak punya kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan mereka hanya menunggu persembahan dana, persembahan jasa kebaikan dari sanak keluarganya masih hidup. Makanya kita sebagai sanak keluarga yang masih hidup, kita punya tanggung jawab moral untuk melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Ada sime akasime nyatimita sakacame petanang dakinang daja pube kata manusarang. Dengan mengingat atau merenungkan bahwa dia pernah memberi ini kepadaku. Dia pernah melakukan hal ini untukku. Dia adalah kerabatku, dia adalah temanku. Patut memberikan persembahan jasa kebaikan kepadanya. Kita mengingat, oh dia adalah sanak keluargaku yang dulu pernah berjasa besar. Dia adalah kakek nenekku. Dia adalah ibuku, dia adalah ayahku. Dia adalah temanku. Dengan mengingat seperti itu, kita patut melakukan pelimpahan jasa. Semoga dengan jasa baik yang kulakukan ini juga dapat diketahui dan dinikmati oleh mereka yang sudah tiada. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, kita patut juga merenungkan semoga jasa baik yang sudah kulakukan ini dapat melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Idang me nyatinang hotu sukitahon tu nyatayo. Semoga dengan jasa baikku ini melimpah kepada sanak keluargaku. Semoga sanak keluarga berbahagia. Dengan merenungkan seperti itu, kita telah melakukan patidana. Dan syarat untuk melakukan patidana, Bapak Ibu, pertama kita juga harus punya kebaikan. Harus berbuat baik dulu. Kemudian, kebaikan itu kita limpahkan. Kalau kita hanya berbuat baik, kemudian kita lupa melimpahkan, ya bagaimana mereka bisa mengetahui? Dan supaya pelimpahan jasa itu tepat guna, itu adalah kepada makhluk yang memang membutuhkan. Terkhusus adalah alam peta. Lalu bagaimana Bante kalau misalnya sanak keluarga saya kan rajin berbuat baik, ngapain saya melakukan patidana? Mereka pasti ada di alam dewa, ngapain melakukan patidana? Loh, ini ada foto para Bante. Masa kita melakukan patidana kepada para Bante? Nanti dikira penghinaan. Atau dikira kita yakin para Bantenya berada di alam menderita. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Sekalipun kita tidak bisa mengetahui di mana sanak keluarga kita terlahir kembali, kalau kita melakukan pelimpahan jasa, itu juga berguna untuk diri kita sendiri, juga berguna untuk sanak keluarga lain yang membutuhkan. Tapi lebih tepat gunanya adalah kepada makhluk yang menderita di alam peta. Ibaratnya nih Bapak Ibu, kalau kita memberikan sekotak makanan, itu kalau kita berikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar, orang yang tidak punya, satu bungkus nasi kotak itu luar biasa nilainya, sangat senang sekali nerima itu. Berbeda kalau kita memberikan satu bungkus nasi kotak kepada orang yang sudah kaya, sudah banyak makanan.
Tapi apakah sampai? Ya sama-sama sampai. Tapi kalau kita berikan kepada yang membutuhkan sekali itu jauh lebih bermanfaat daripada yang sudah punya segalanya. Sama halnya di sini. Kita melakukan pelimpahan jasa ini, kita tujukan kepada mereka yang di alam menderita. Tapi kalau ternyata sanak keluarga kita berada di alam yang lebih tinggi daripada kita, ya mereka tetap bisa menikmati, cuma ya untuk mengetahui saja bahwa sanak keluarganya telah berbuat baik. Mereka juga tidak akan menolak. Bahkan para makhluk ini yang mendapatkan pelimpahan jasa bisa membantu kita. Bisa membantu kita. Apalagi kalau mereka sudah terlahir di alam dewa. Oh ternyata sanak keluarganya berbakti kepadanya, ingat kepadanya. Maka mereka pun bisa membantu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, selain itu, patidana itu akan sampai kalau yang membutuhkan itu mau atau ikut berbahagia dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena kalau makhluknya saja tidak mau menerima, bagaimana mungkin ini sampai ke sana? Harus menerima. Menerimanya dengan bagaimana? Dengan ikut berbahagia. Makanya hati-hati kita. Kalau kita lihat orang lain bahagia, kita jangan mudah iri. Kalau ada orang lain berbuat baik, kita jangan iri. Jangan berprasangka buruk. Nanti kalau sanak keluarga kita mengirimkan kebaikan, kita malah berprasangka buruk. Ini anak ngapain nih? Nah, makanya kita harus turut berbahagia. Nah, turut berbahagia itu cara menerima pelimpahan jasa kita. Lalu bagaimana Bante kalau misalnya saya rajin melakukan pelimpahan jasa, nanti jasa baik saya berkurang dong. Eman-eman. Oh tidak. Justru kalau kita semakin rajin melakukan pelimpahan jasa, Bapak Ibu, bukannya jasa baik kita berkurang, tapi malah semakin banyak. Kalau kita ibaratkan nih, satu pelita apinya kita gunakan untuk menyalakan pelita yang lain. Apakah api dari pelita yang satu tadi akan berkurang? Oh tidak. Justru kalau kita bagikan ke pelita yang lain, kita bagikan lagi, akan menjadi semakin terang. Demikian juga saat kita melakukan kebaikan, kemudian kita lakukan pelimpahan jasa, berarti yang kita lakukan menjadi double. Menjadi double. Nah, itu melakukan patidana. Saya yakin kita semua pasti punya sanak saudara. Kita semua pasti punya keluarga. Makanya melakukan patidana ini adalah tanggung jawab kita. Selain daripada itu juga disebutkan di dalam Siggalowada Sutta, salah satu kewajiban anak terhadap orang tua adalah melakukan kebaikan, berbuat jasa baik yang ditujukan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi kita semua ini sebenarnya punya tanggung jawab untuk melakukan patidana, berbuat baik atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Setelah itu kita limpahkan, semoga jasa baik yang sudah kulakukan ini dapat dinikmati, dapat diketahui oleh mendiang ibu, mendiang ayah, mendiang kakek, mendiang nenek. Karena biar bagaimanapun, mereka adalah orang yang sangat berjasa besar kepada kita. Makanya kita patut melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, patidana pada malam hari ini selain kesempatan kita untuk berbagi jasa kepada leluhur-leluhur kita, juga kesempatan kita untuk mempersiapkan diri. Karena biar bagaimanapun, kita juga akan mengalami kisah yang sama seperti mereka. Kita pada akhirnya juga akan dilimpahkan jasa kebajikan. Saat ini kita bisa berfoto ria. Siapa tahu tahun depan foto kita dipajang di depan. Saat ini kita masih bisa membaca parita. Siapa tahu nanti dibacakan parita. Pengen foto sendiri atau difotokan?
Pengen baca parita sendiri atau dibacakan? Nah, mumpung kita masih bisa sendiri, kita lakukan hal yang terbaik. Jadi di momen patidana ini juga mengingatkan kita bahwa kita nanti juga akan mengalami kisah yang sama. Daharaca mahantaca ye bala ye pandito. Sabbe macu asang yanti sabbe macu parayana. Baik yang muda, baik yang tua, baik yang biasa maupun bijaksana, semua akan bergerak menuju ketuaan dan pada akhirnya menuju kematian. Kematian itu datangnya tidak tebang pilih. Semua bisa menjadi meninggal. Kapan tiada yang tahu. Bisa hari esok. Jiwitang aniatang maranang niatang. Kehidupan tidak pasti, tapi kematian adalah pasti. Dalam kehidupan yang namanya atalokadama, 8 kondisi kehidupan, untung rugi, dipuji dicela, mendapat kedudukan ataupun tidak, suka duka, akan datang silih berganti. Kadang di atas, kadang kita di bawah. Tapi yang namanya kematian itu sudah menjadi kepastian yang tidak bisa kita hindari. Nanti jatasa amara nanti. Tiada yang tidak mati bagi mereka yang sudah dilahirkan. Semua pasti akan mati, tapi tergantung bagaimana kita mati. Apakah kita mati sebagai orang yang berguna ataukah tidak? Apakah kita mati dengan batin yang tenang atau tidak? Itu yang membedakan. Semua pasti akan mati, semua pasti meninggal. Tapi bagaimana kita bisa meninggal dengan meninggalkan jasa yang baik. Kemudian kita meninggal dengan batin yang tenang. Itu yang perlu kita persiapkan. Karena hidup ini sebenarnya adalah tentang persiapan. Apapun itu tentang persiapan, termasuk kematian. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, yang terjadi adalah kita kaget ketika berhadapan dengan kematian. Mempersiapkan diri berarti kita siap menerima kenyataan dan juga kita siap berbuat kebaikan untuk bekal kehidupan. Kalau diri kita yang tidak meninggal duluan, diri kitalah yang akan ditinggal. Itulah fenomena kehidupan yang harus kita siap terima. Kalau bukan diri kita yang meninggal, ya kita yang akan ditinggal pergi oleh sanak keluarga kita. Kita tidak bisa mengira, tidak bisa menerka kapan kita akan mati. Tidak ada yang tahu. Ternyata dari foto Bante yang dipajang di situ, ada beberapa yang merupakan terdekat dengan saya. Ada kakak senior saya, ada satu angkatan saya juga. Dan ternyata kematian tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Jadi siapa yang tahu tentang hari kematian. Makanya kita perlu mempersiapkan diri. Patidana itu juga momen-momen untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan mengalami kisah yang sama. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak, para generasi muda untuk melakukan patidana, nanti kita juga tidak akan diberikan persembahan patidana. Makanya para bapak ibu yang hadir di sini selain melakukan patidana untuk sanak keluarganya yang sudah meninggal, juga sebenarnya mendidik, mengasih contoh kepada anak-anaknya generasi muda bahwa nanti papa dan mama kalau sudah tiada juga akan, kalian harus seperti ini. Harus seperti ini, melakukan pelimpahan jasa ini. Bukan dengan ratap tangis, bukan dengan kesedihan. Sang Buddha mengingatkan, nahirunang wasokowa yawanya paridewana, natang peta namataya ewang titantinya tayo. Bukan dengan ratap tangis, bukan dengan kesedihan macam apapun. Karena ratap tangis, kesedihan macam apapun itu tidak berguna bagi sanak keluarga yang telah meninggal. Ditinggal pergi, menyedihkan.
tentu akan sedih. Tapi kesedihan macam apapun, sekalipun kita juga menangis sampai berhari-hari, sampai air mata kita benar-benar habis, tidak ada gunanya bagi mereka yang sudah meninggal. Air mata kita itu tidak ada gunanya. Tapi yang berguna apa? Adalah berbuat kebajikan atas nama mereka. Kalau kita ingat tentang sanak keluarga kita yang sudah meninggal, oh dulu papa dan mama sudah berbuat jasa baik begitu besar. Daripada kita menangis, kita berbuat kebaikan. Oh dulu papa suka makan apa? Misalnya nasi goreng. Nah, berdana makan nasi goreng kepada orang yang membutuhkan. Itu justru jauh lebih bermanfaat daripada sekadar menyesali dan menangis. Oh dulu papa suka memakai baju putih. Nah, berdana baju, berdana jubah, daripada kita menangis. Karena ratapan kesedihan itu juga tidak ada gunanya. Ayan cako dakina dina sanghamhi supatitita digaratang hitaya satana seupakapati. Persembahan dana ini yang telah diberikan kepada sangga akan bermanfaat dalam waktu yang sangat lama. Dalam waktu yang sangat lama. Persembahan yang dipersembahkan kepada sangga yang juga ditujukan kepada sanak keluarga yang telah meninggal, manfaatnya akan sangat lama. Bisa dirasakan oleh mereka yang sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, jadi di momen Patidana ini kita semua dapat pelajaran selain ada kesempatan untuk berbuat kebaikan yang kita tujukan kepada sanak keluarga yang telah meninggal, juga kesempatan bagi kita untuk merenungkan bahwa kita harus membekali diri dengan kebaikan karena kita tidak akan tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Saya kira itu yang bisa Bante sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga uraian ini bisa menggugah Bapak Ibu semua supaya lebih bersemangat berbuat kebaikan, tiada henti melakukan kebaikan dan juga kemudian melimpahkan jasa kebaikan itu kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga Anda semua berbahagia. Semoga sanak keluarga Anda juga berbahagia, bebas dari penderitaan, hidup damai dan bahagia. Semoga sanak keluarga yang telah meninggal, para makhluk apapun yang ada, mereka juga turut mengetahui kebajikan yang Anda semua lakukan. Semoga mereka terbebas dari aram menderita. Akhir kata, Sabisata Bawanto Sukitata. Semoga Sadu. sadu.